Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Al-Halaqatul Munfarijah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian Mau'izatul Mukminin, yaitu adab ke-9, adab tidur yang ke-9. At-tasi'u ayyatadakkaru indan naumi annan nauma nau'u wafatin. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka hendaklah kita ayyatadakkaru, hendaklah kita mengambil pelajaran indan naumi, ketika tidur, annan nauma nau'u wafatin, bahwa sungguhnya tidur itu adalah model dari kematian. Wa tayaqqudu naumu ba'tsin, dan yang namanya bangun itu adalah model dari kebangkitan. Waliyatahaqqaqa annahu yutawaffa ala ma huwal ghalibu alaih, dan supaya menjadi kenyataan, supaya muncul annahu yutawaffa, bahwa sungguhnya seseorang itu akan diwafatkan ala ma huwal ghalibu alaih, atas kondisi yang orang tersebut al-ghalibu alaihi, itu sering melakukannya, min hubbillahi wa hubbi liqaihi, yakni cinta kepada Allah dan pengen bertemu dengan Allah, au hubbid dunya, atau cinta kepada dunia, wa yuhsyaru ala ma yutawaffa alaih, dan akan dikumpulkan ala ma yutawaffa alaih, berdasarkan kondisi di mana dia diwafatkan. Ini adab naum. Naum itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, sama karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sebutannya yang namanya naum akhul maut, yang namanya tidur itu saudaranya mati. Nah, kalau di sini di kitab Ihya, Imam Ghazali menyebutkan hendaklah kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya tidur itu adalah satu model dari kematian. Mati itu banyak, ada mati suri, ada mati yang kayak orang koma, itu mati juga, itu modelnya. Itu model-model dari kematian. Termasuk tidur itu adalah model dari kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang, Allah yang mewafatkan, Allah yang mewafatkan setiap jiwa ketika dia mati, dan ketika belum mati dalam tidurnya itu juga Allah yang mewafatkan nanti. Artinya memang Allah pegang itu. Kalau memang sudah waktunya, maka nggak Allah kembalikan ruhnya. Tapi kalau belum waktunya, rizkinya masih banyak, masih sisa dah, masih ada yang rizkinya dipegang orang, atau rizkinya masih ditanggung sama orang, masih ada yang bakal ngasih, maka Allah kembalikan lagi ruhnya ketika pagi-pagi, ketika bangun. Maka orang yang tidur, kita yang tidur ini memang sebenarnya adalah sedang mati. Ini disebut dengan nau'u wafatin. Hendaklah kita sadar bahwa yang namanya tidur itu adalah satu model dari kematian, dan bangunnya kita itu adalah satu model dari kebangkitan. Maksudnya begini, kata Imam Ghazali, maksudnya kalau kita tahu tidur itu adalah satu model kematian dan bangun itu satu model kebangkitan, maka hendaklah kita merealisasikan, mewujudkan bahwa orang itu mati, orang itu akan Allah wafatkan dalam kondisi di mana kebanyakan dia dulu seperti itu. Orang yang dulu seringannya, kebiasaannya ngaji, maka dia akan Allah wafatkan dalam keadaan ngaji. Amin ya Pak? Orang yang dulunya sering zikir, orang yang dulunya sering mengingat Allah, maka dia akan Allah wafatkan dalam keadaan mengingat Allah. Orang yang dulunya sering jamaah ke masjid, maka akan Allah wafatkan ketika jamaah masjid, atau minimal ketika dia niat, ini besok saya pengen jamaah subuh, karena emang kebiasaannya tiap hari niat. Kita juga begitu kan, tiap hari niat. Kita tiap hari nih habis malam Kamis niat, malam Kamis besok pengen kumpul lagi, begitu kan ya. Jadi kalau udah tawakuf
Kalau ditawakuf ya nggak ketemu lagi. Kita kan selalu niat bahwa ini akan ketemu lagi, besok akan ngaji lagi, maka insya Allah akan Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita ngaji, maka Allah wafatkan saat kita ngaji. Kebiasaan kita dikir, Allah wafatkan saat kita dikir. Ya kebiasaannya ada orang meninggal di panggung, ada ya, terus nyawer, tahu-tahu namanya serangan jantung kan di mana aja. Serangan jantung kan nggak diduga-duga ada, karena kebiasaannya begitu ya begitu, akan Allah wafatkan seperti itu. Bahwasanya setiap orang itu akan Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Matinya dia itu sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Wafatnya dia akan disesuaikan dengan kebiasaan yang dia lakukan. Nanti dibangkitkan, dibangunkan itu sesuai dengan kondisi wafatnya. Kalau kondisi wafatnya saat dia mengingat Allah, maka nanti akan dibangkitkan mengingat Allah juga. Kalau kondisi wafatnya dia itu dari ngaji, maka ketika dibangkitkan dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta ilmu, para ulama. Kalau dia itu kebanyakan dari hidupnya adalah mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, maka akan Allah wafatkan dalam mencintai Nabi, dan nanti akan Allah bangkitkan dalam keadaan cinta kepada Nabi dan pengen banget ketemu Nabi. Begitu juga orang yang dalam keadaan seluruh hidupnya, seluruh hayatnya dia selalu mengingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, 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 Allah. Begitu wafat, maka akan Allah wafatkan sesuai kebiasaan dia ingat Allah. Nanti ketika dibangkitkan, maka akan Allah bangkitkan. Ketika itu akan Allah bangkitkan sebagai orang yang memang sedang pengen banget ketemu sama Allah. Hubbillah wa liqa'i, mencintai Allah dan cinta atau pengen banget bertemu dengan Allah. Sebaliknya kalau yang cintanya dunia, maka akan seperti itu, akan Allah wafatkan saat dia mencintai dunia. Berarti kalau gitu dibangkitkan ya saat dia mencintai dunia, padahal dunia udah habis, udah nggak ada waktu itu. Ini yang namanya khusranun mubin, ini yang namanya penyesalan yang nyata ini. Karena kata Rasulullah, almar'u yusyaru ma'ama ahabbah ma'aman ahabbah. Seorang itu akan Allah kumpulkan, akan dikumpulkan bersama sesuatu yang dia sukai. Saat itu dia sukanya zikir, dikumpulkan sama orang-orang yang zikir. Saat dia mati dia sukanya waktu itu sukanya ngaji, maka akan dikumpulkan pada orang-orang yang suka ngaji atau orang-orang yang ahli ilmu, ulama, para nabi. Dan begitu juga orang yang cinta dunia, maka akan Allah kumpulkan dengan orang yang cinta dunia. Ya orang artis-artis tuh ya, bintang film cakep-cakep banget kan, bintang film dikumpulin nama yang begitu-begitu. Karena berdasarkan matinya dia cinta dunia, maka Allah bangkitkan dia menjadi orang yang cinta dunia. Mudah-mudahan kita bisa terus mengingat Allah, mencintai hubbillah wa liqa'i, dan juga ingin bertemu dengan Allah sampai akhir hayat, sehingga kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita